Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita sudah memasuki di hari raya Idul Fitri. Sekali lagi kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudaraku, di bulan Syawal ada satu sunnah Rasul yang sangat istimewa, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Para ulama sepakat bahwa melaksanakan puasa 6 hari itu boleh tidak berurutan, tetapi sebagian ulama menganjurkan untuk segera laksanakan setelah kita Idul Fitri. Jadi akan lebih utama kalau kita bisa lakukan di tanggal 2 Syawal, ya. Supaya apa? Supaya tidak tertunda, supaya tidak lupa. Walaupun juga ada sebagian yang berpendapat bahwa melaksanakan di akhir bulan Syawal juga lebih baik untuk menghindari kesan bahwa puasa tersebut wajib dilakukan. Yang terpenting adalah niat kita yang ikhlas, yang konsisten, ya, untuk menyelesaikan 6 hari puasa dalam rentang waktu di bulan Syawal tersebut, kecuali di tanggal 1, karena memang 1 adalah Syawal adalah hari raya Idul Fitri dan kita diharamkan untuk berpuasa. Apa sih istimewanya puasa di bulan Syawal ini? Setidak-tidaknya ada 5 keutamaan puasa di Syawal yang mungkin perlu kita ketahui untuk menjadi motivasi, menjadi pendorong kita untuk cepat-cepat kita lakukan, ya, sunnah Rasul ini, tentu supaya segala sesuatu bisa terselesaikan dengan secepatnya, gitu ya. Keutamaan yang pertama adalah bahwa puasa Syawal itu setara dengan puasa setahun penuh. Keutamaan terbesar dari puasa Syawal adalah pahalanya yang luar biasa besar. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, puasa Ramadan yang diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya setara dengan puasa selama setahun penuh. Hal ini karena dalam perhitungan Islam, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Maka puasa Ramadan 30 hari dikalikan 10 menjadi 300 hari. Ditambah puasa Syawal 6 hari dikalikan 10 menjadi 60 hari. Jadi total menjadi 360 hari, hampir setahun penuh. Sungguh sebuah kesempatan emas bagi kita semua yang tentu meyakini bahwa ini adalah sunnah Rasul yang akan sangat kita sarankan untuk kita lakukan, ya, karena untuk kemuliaan kita sendiri. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, dari melakukan puasa Syawal adalah menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Puasa Syawal juga berfungsi sebagai penyempurna pahala puasa Ramadan, sebagaimana salat sunnah yang menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib. Puasa Syawal dapat menutupi kekurangan yang mungkin terjadi selama menjalankan puasa Ramadan. Selama Ramadan mungkin saja ada ibadah puasa yang kurang sempurna karena berbagai faktor seperti kurang khusyuk atau terlalu banyak berbicara yang kurang bermanfaat. Dengan melaksanakan puasa Syawal, kekurangan tersebut akan dapat tertutupi. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk terus memperbaiki kualitas
ibadahnya. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah melatih istiqomah dalam beribadah. Salah satu manfaat puasa Syawal yang besar adalah melatih seorang untuk istiqomah, untuk konsisten dalam beribadah. Setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal, menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Istiqomah adalah kunci kesuksesan dalam beragama. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa amalan yang paling dicintai adalah yang dikerjakan secara terus-menerus, secara kontinu, walaupun sedikit. Dengan menjalankan puasa Syawal, kita akan melatih diri untuk tidak hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan sepanjang tahun. Kemudian keutamaan yang keempat adalah menjaga kesehatan tubuh. Keutamaan puasa Syawal juga mencakup aspek kesehatan fisik. Setelah sebulan berpuasa, tubuh tentu telah beradaptasi dengan pola makan yang terjadwal. Melanjutkan puasa secara bertahap di bulan Syawal akan membantu tubuh beradaptasi kembali di pola makan yang normal. Dalam perspektif medis, puasa intermiten berpuasa secara berkala yang dilakukan dengan benar dapat membantu proses detoksifikasi tubuh, meningkatkan sensitivitas insulin, dan juga mendukung kesehatan metabolisme secara keseluruhan. Puasa juga memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan dan mendukung proses pembaruan sel tubuh. Ini adalah alasan mengapa puasa Syawal juga dikatakan bisa menyehatkan badan. Kemudian yang kelima, keutamaan puasa Syawal adalah menahan diri dari hawa nafsu. Keutamaan puasa Syawal adalah melatih diri untuk terus menahan hawa nafsu setelah Ramadan berakhir. Karena begitu Ramadan berakhir, kadang nafsu kita terlalu menggebu-gebu, makan kita kemudian juga terlalu sembrono. Kalau itu dibiarkan, maka bisa menjadi penyakit. Maka cukuplah Lebaran 1 hari, habis itu langsung kita beradaptasi lagi untuk situasi tidak berpuasa. Setelah hari raya ada kecenderungan untuk berlebihan dalam makan, minum, dan bersenang-senang. Puasa Syawal mengajarkan kita untuk tetap dalam kendali dan tidak terlena dengan kesenangan duniawi. Ini merupakan bentuk latihan spiritual yang sangat berharga. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa selama beberapa hari di bulan Syawal, maka kita dapat mempertahankan ketakwaan yang telah dibangun selama Ramadan. Nah, ada tip bagaimana supaya kita bisa menjalankan puasa Syawal dengan mudah. Barangkali tip ini berguna pada para pemirsa dari Hidup Sehat Bersama Lukman Effendi ini. Tip yang pertama adalah mulailah setelah kondisi tubuh pulih dari pelaksanaan Idul Fitri, biasanya 2-3 hari setelah Lebaran. Jadi lebih cepat lebih baik lambat-lambatnya di hari ketiga lah gitu. Kemudian buat jadwal yang realistis, tidak harus berturut-turut. Kita bisa memilih hari-hari yang tidak terlalu sibuk kalau kita masih banyak kesibukan. Nah, makanya kita anjurkan di hari kedua, karena biasanya di Idul Fitri kali ini liburnya cukup panjang. Jadi insya Allah minimal separuh dari puasa itu bisa kita lakukan dengan tertib karena kita masih libur yang bekerja. Kemudian yang ketiga, tip yang ketiga, carilah teman untuk berpuasa bersama. Biasa kalau ada teman, kita akan menjadi lebih mudah untuk menjalankan segala sesuatu, lebih termotivasi, untuk saling mengingatkan. Kemudian yang keempat adalah perhatikan asupan nutrisi saat sahur. Jadi tetap kalau mau puasa, sunnahnya adalah sahur. Pilihlah makanan yang mengandung protein dan serat agar tidak cepat lapar dan haus. Kemudian juga jaga hidrasi pada saat berbuka dan setelahnya hingga waktu sahur. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Dan yang terakhir, tetap aktif namun tidak berlebihan. Aktivitas fisik ringan tetap bisa dilakukan selama berpuasa. Jadi itulah keutamaan dari puasa dan juga tip bagaimana kita menjalankannya. Selamat Idul Fitri, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim, dan selamat menunaikan ibadah puasa Syawal di hari yang kedua Idul Fitri. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.